You are here. 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 We lift you up. You were riding on our praise. Be enthroned over everything. You were seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Whoa, turn it up. This sound of praise, make it loud. Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada ibadah minggu pertama di bulan April ini. Sungguh suatu sukacita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Sebelumnya jangan lupa harap nonaktifkan mikrofon selama ibadah berlangsung. Juga kalau ada kendala silakan hubungi host atau co-host melalui room chat. Kita akan masuki lagu pertama, pujian kita yang pertama, Jiwaku Merindukanmu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, betapa kita merindukan selalu kehadirannya. Jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku terus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, ya Raya seperti jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku harus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber harapanku, penolongku, ya Allahku, ya Raya seperti bersyukur. Ku bersyukur kepadamu,
sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Penolongku ya Allahku. penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Khotun dan salam akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS. Silahkan Pak Edi. Kebaktian di Minggu Sengsara atau Prapaskah ketiga dan perjamuan kudus di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin, amin, amin. 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 Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lucia Agustina yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan Bu Lucia. Terima kasih Pendeta Edi. Kota jemaat akan disampaikan oleh Saudari Brenda Novita. Terima kasih Tante Lucy. Selamat ulang tahun pada tanggal 8 Maret 2021 kepada Ibu Sudarmi. 10 Maret 2021 untuk Ibu Bikem Krisyati atau yang biasa kita sebut Ibu Ati Yunus. Bapak Peter Ernest Sukamto. 11 Maret 2021 Saudara Matthew Andika Gilroy Hartono. 12 Maret ada Ibu Nini Herlani. Selanjutnya, selamat ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun pernikahan pada tanggal 12 Maret 2021 untuk Bapak dan Ibu Yunus. 13 Maret 2021 untuk Bapak dan Ibu Dontes Dolok Saribu. Tuhan memberkati. Mengingatkan kepada seluruh jemaat, hari ini ada sakramen perjamuan kudus. Mohon untuk menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing. Warta Komisi Anak, hari ini akan ada
ibadah Zoom untuk Komisi Anak pada pukul 10 pagi. Dimohon kesediaannya untuk Bapak Ibu menyalakan Zoom untuk anak-anaknya. Selanjutnya akan ada video pengumuman. Selanjutnya ada berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga pagi ini Minggu 7 Maret 2021 almarhum Darsono Ono, papa dari saudara Joni. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-sedalamnya untuk Joni. Untuk berita selanjutnya akan dikabarkan melalui WA group yang kita punya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Tante Lucy dan keluarga. Terima kasih Brenda. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Rini Oscar. Sebelumnya kita akan naikkan pujian kita, jangan melalui aku ya Yesus. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah engkau lalu, berilah bertemu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalu, berilah bertemu. Kasih selamatkan aku, Tuhan hamba lagi, aku dirimu. Yesus, Yesus, dengar doaku, jangan Tuhan lalu, berilah berkat. Ku berharap kepadamu, beri anugerah-Mu.
berdukan jiwa, suci padamu. Yesus, Yesus, lalu aku, janganlah Tuhan kami, tidak berlalu. Silakan Ibu Rini untuk memimpin dalam doa syafaat. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita akan menaikkan doa syafaat kami. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk kebaktian. Pada pagi hari ini biarlah Tuhan tolong supaya pelayan-pelayan yang sudah ditugaskan boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini sudah bergabung di kebaktian ini. Biarlah Engkau akan persiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh rindu akan mempersembahkan, yaitu pujian serta firman Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah Engkau persiapkan hati kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan penebusan-Mu, pengorbanan Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat dan keluarga jemaat GKMI Pengharapan, khususnya untuk jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit dan lemah tubuh, Ibu Suraji dan Bapak Pendeta Samuel Suwarno. Biarlah jamahan kuasa-Mu ya Tuhan yang akan mengangkat setiap penyakit yang saat ini dirasakan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan melawatnya. Engkau akan memberi penghiburan buat Ibu Suraji juga Bapak Samuel Suwarno. Kami juga berdoa ya Tuhan, anggota jemaat yang saat ini studi, khususnya anak-anak muda ini, biarlah jauh dari orang tua, dan biarlah mereka tidak takut setiap apa yang dilakukan di luar tanpa sepengetahuan orang tua, tetapi kami yakin dan percaya anak-anak-Mu ini boleh takut kepadamu saja ya Tuhan. Biarlah imannya dimanapun boleh bertumbuh. Kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat akibat virus ini. Biarlah banyak orang yang terdampak, khususnya jemaat kami. Biarlah Tuhan akan tolong supaya dari manapun berkat yang akan datang, biarlah kami tidak akan khawatir. Dan kami percaya Tuhan akan berkati setiap jemaat-Mu di dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program sinode, yaitu untuk kegiatan atau pelayanan, khususnya untuk persiapan pendewasaan GKMI Cabang Sidoarjo Lampung. Tuhan akan tolong supaya gembala, juga jemaat, majelis, boleh mempersiapkan untuk menjalankan kedewasaan GKMI Cabang Lampung ini. Kami juga berdoa untuk saat ini pembangunan sinode, biarlah Tuhan akan persiapkan dana-dana yang dibutuhkan. Juga pekerja-pekerja yang saat ini boleh bekerja untuk membangun. Tuhan akan sertai, Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan gerakkan banyak jemaat-jemaat-Mu yang boleh memberikan dana-dana untuk mendukung pekerjaan sinode GKMI ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin bangsa, presiden, dan sampai RT RW. Biarlah Tuhan akan tolong, Engkau akan jamah, biarlah mereka boleh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini ya. Kami juga berdoa untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup
di Indonesia ini, biarlah Indonesia ini masyarakat boleh saling menghargai, saling menghormati, walaupun kami berbeda-beda dengan agama, suku. Biarlah Tuhan akan tolong supaya setiap anak-anak-Mu di Indonesia ini boleh bersatu. Bapa, kami juga menaikkan doa untuk negara lain yang terdampak virus corona, ya Tuhan. Engkau akan tolong supaya Engkau berkati kesehatan maupun pertumbuhan ekonomi masing-masing. Kami juga berdoa untuk pencegahan penyebaran virus corona ini, pengobatan terhadap pasien yang terkena virus, tenaga medis yang menangani, serta peralatan-peralatan yang diperlukan oleh tim medis. Kami mengucap syukur untuk tersedianya obat vaksin yang saat ini sudah dijalankan dari aparat yang sungguh-sungguh melayani masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin. Biarlah Tuhan juga tolong vaksin ini boleh sungguh-sungguh untuk mencegah penyebaran virus. Kami juga berdoa supaya dapat segera didistribusikan dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Karena banyak orang yang meragukan dan takut akan vaksin ini. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami boleh berserah kepadamu ya Tuhan. Supaya kami boleh mendapatkan vaksin dengan tidak ragu-ragu. Dan kami akan semua masyarakat ini boleh mencegah penyebaran virus ini. Bapak, kami juga berdoa untuk bencana alam yang saat ini di mana-mana kami melihat gunung berapi, juga gempa, juga banjir. Untuk itu ya Tuhan, biarlah pemerintahan kami boleh menangani dengan baik dan tepat. Untuk itu ya Tuhan Yesus, biarlah Indonesia boleh tetap mendukung di dalam doa supaya semua orang-orang yang merasakan dan mengalami bencana ini boleh terhibur dan tetap sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan menutup doa yang sudah Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada Ibu Lucia. Terima kasih Bu Rini untuk doa-doa yang sudah dinaikkan. Di tengah kehidupan kita selalu penuh dengan masalah, penuh dengan sukacita juga. Kita juga bingung dan khawatir mendengar kabar sana-sini ada banjir, gempa bumi, atau apapun juga. Dengar anak sakit juga, aduh udah pasti hatinya tuh rasanya gimana gitu ya. Tapi ingatlah selalu bahwa kita punya satu tempat di mana kita bisa berlindung, di mana kita bisa merasakan ketenangan dan damai sejahtera, juga penghiburan. Yaitu tempat di mana kita bisa dekat dengan Allah kita. Kita akan pujikan lagu Di Dekat Allah. Ada tempat yang damai di dekat Allah, tempat dosa tak berjatuh di dekat Allah. Ya Yesus Juru Selamat, dunia Allah, engkau hidup datang di
dekat Allah ada tempat yang hiburan di dekat Allah tempat dapat jumpa Yesus di dekat Allah. Ya Yesus Juru Selamat, dunia Allah, pegang hidupku tetap di dekat Allah. Ada tempat kelepasan di dekat Allah, tempat penuh kegirangan di dekat Allah. Ya Yesus Juru Selamat, dunia Allahmu, pegang hidupku tetap di dekat Allahmu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS dan juga akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudari Tania Novita Triana dan dia juga akan memimpin kita dalam doa sebelum firman. Silahkan Tania. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kami masih bisa berkumpul dan bersekutu ya Tuhan, walaupun masih melalui Zoom. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Edi SS. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat supaya firman yang kami dengar bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa kami nikmati dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk jaringan internet supaya tidak ada gangguan dan pemberitaan firman bisa berjalan dengan lancar. Kami serahkan doa ini dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yesaya 32 ayat 2. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Saya serahkan kepada Pendeta Edi SS. Terima kasih Tania yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini di minggu keempat masa Prapaskah ini kita belajar satu tema firman Tuhan yaitu tempat persembunyianku. Saya masih ingat persis ketika saya masih kecil, pada waktu saya sakit, yang saya inginkan hanyalah ada di dekat mama saya. Berada di dekat mama saya. Dan itu adalah penyembuhan yang tercepat yang ada dalam diri saya. Jadi ketika dekat dengan mama saya, apalagi kalau mama saya pegang tangan saya, lebih lagi kalau dipeluk, itu akan menyembuhkan sakit saya. Saya termasuk anak yang sukar untuk disuntik pada waktu kecil, jadi obatnya ya kalau pada waktu obat yang bisa obat pahit nggak bisa juga, jadi obat yang rasa jeruk gitu aja. Tapi itu nggak berfungsi lebih. Tapi yang fungsi yang paling utama adalah bagaimana mama saya di dekat saya, pegang tangan saya, dan peluk saya, dia itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit saya. Saya rasanya sakit apapun ketika dekat mama, itu bisa sembuh. Memang mama saya dan saya ada kedekatan khusus. Karena saya ingat pada waktu saya kecil itu saya mimpi apa. Mama saya itu tahu sampai saya itu heran. Saya itu mimpi, saya nggak ngomong,
tapi mama saya bisa tahu. Jadi kedekatan yang seperti itulah di mana mama saya ketika saya sakit betul-betul punya fungsi yang luar biasa, menjadi penyembuh buat saya. Dan peristiwa itu tentu tidak bisa saya hilangkan begitu saja. Tapi setidaknya di cerita saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu semua, mami saya menjadi satu tempat perlindungan, tempat perteduhan bagi saya dikala saya itu sakit. Ketika saya punya mimpi yang menakutkan ataupun mimpi yang apa, mami saya itu sampai umur berapa saya nggak tahu, tapi setelah itu mami saya nggak tahu lah. Begitu dekatnya. Tapi mami saya sekarang sudah dipanggil. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika melihat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagaimana Nabi Yesaya berkata kepada orang-orang Israel. Dia menubuatkan bahwasanya akan ada seorang raja yang memerintah dan disebut dengan raja yang adil kalau LAI menuju. Tentu kalau kita bagian di tempat ini situasinya sukar. Situasinya sukar. Apakah mereka tidak punya raja? Sehingga dinubuatkan akan ada seorang raja yang memerintah, dalam LAI mengatakan raja yang adil. Nah, kalau kita melihat di teks kita Yesaya 30 itu LAI memberi judul sangat jelas, yaitu bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Artinya pada waktu itu Israel minta tolong kepada Mesir tetangganya di sebelah selatan untuk melawan orang-orang yang menekan orang Israel. Dan dia minta pertolongan kepada negara yang lain. Tetapi saya mengingatkan, bukan Mesir, tetapi adalah Tuhan sendiri yang akan menolong. Kemudian kalau kita baca pasal 31, LAI beri judul, Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Jadi di segala kerumitan, kesulitan, dan penderitaan yang dialami oleh Israel, Yesaya mengingatkan, bukan negara lain yang kuat yang akan menolong kamu, tetapi Tuhanlah satu-satunya penolong bagi Israel. Tidak ada yang lain. Dan menarik ketika pasal 32 disebutkan, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Jadi situasi yang sulit ini, ada berita penghiburan sekaligus pengharapan bagi mereka. Bahwa raja itu raja yang adil, yang akan memerintah dengan kebenaran. Berita ini tentu sangat menjadi berita yang sukacita bagi orang Israel ketika melihat dan mendengar ada seorang raja yang akan memerintah dengan kebenaran. Tapi sekali lagi, itu baru dinubuatkan. Memang ada beberapa tafsiran, ini sebetulnya sudah terjadi karena orang Israel sudah dibuang ke Babel dan ingin menceritakan kisah tentang Raja Hizkia, raja yang hebat, raja yang takut akan Tuhan. Jadi inilah nubuatan tentang Raja Hizkia yang akan memerintah Israel. Sekali lagi ini tafsiran. Dan kita mengerti bahwa Raja Hizkia memang raja yang takut akan Tuhan. Dan dia mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Dan kerajaan yang dipimpin oleh Hizkia itu kerajaan yang diagungkan Tuhan. Di mana dia bisa mengarahkan orang-orang Israel untuk serius datang pada Tuhan dan menyembah Tuhan dan diberkati di dalam segala langkah dan kebijakan. Nah, melihat bagian ini tentu kita bisa berkata kepada tentu kita bisa melihat bagian ini, raja yang memerintah itu orang bagaimana? Dan Yesaya mengatakan di ayat kedua yang dibaca oleh Tania, mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan
terhadap angin. Yang pertama. Yang kedua, tempat perlindungan terhadap angin ribut. Dan yang ketiga, seperti aliran-aliran air di tempat kering. Dan kemudian seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Jadi kita melihat ada beberapa bagian di sana, dan itulah raja yang akan memerintah. Dan kenyataannya, pada waktu Yesaya mengatakan demikian, badai itu ada. Badai itu sedang berlangsung. Nah, kalau kita bicara badai, itu sesuatu yang tidak terprediksi. Badai itu bisa datang kapanpun juga. Begitu dia datang, maka ada akibat yang tidak mengenakan. Ada kerugian, ada kesulitan. Dan itulah badai. Jadi kalau kita bicara badai, sesuatu yang tidak terprediksi, datangnya tiba-tiba, dan akibatnya terasa. Badai disebut angin ribut. Kemudian juga ada kekeringan dan ketandusan. Itu bahasa yang ingin sampaikan. Jadi artinya ketika badai itu datang, segala sesuatu itu menjadi rusak semua. Nah, di saat-saat yang seperti ini, kita tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh orang Israel pada saat itu. Mereka tertekan. Dan sebagian dari mereka dibuang. Orang-orang yang masih muda-muda, masih hebat-hebat, berpotensi. Mereka dibawa ke Babel. Itu tentu menyesakkan bagi mereka. Inilah badai. Kerajaan Babilonia datang, menyerang, dan kemudian mereka harus keluar dari negerinya, dan mereka hidup sebagai orang-orang buangan. Dikala ini, awal tahun 2020, ya ini kita sedang memperingati 1 tahun berapa hari yang lalu, 1 tahun corona ada di Indonesia. Kita tidak pernah memprediksi sebelum. Banyak rancangan di tahun 2020-2021. Tapi hampir semua rancangan itu juga harus disesuaikan. Bahkan dihilangkan, diganti dengan yang lain. Karena kondisi tidak memungkinkan. Inilah badai yang terjadi dalam kehidupan kita pada masa kini. Sekarang, kini, kita mengalami badai bersama. Tapi mungkin kita juga mengalami badai-badai yang lain selain badai daripada virus corona ini. Tapi saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, kita perlu waspada terhadap badai rohani. Badai rohani. Badai rohani ini jauh lebih berbahaya dibanding dengan badai yang ada di dalam oleh sebab alam dan yang lain. Badai rohani menyebabkan kita jauh daripada Tuhan. Dan seringkali juga badai ini yang menyebabkan adalah kita sendiri yang membawa kehidupan kerohanian kita jauh daripada Tuhan. Salah satu yang terbesar badai rohani terjadi karena kita sengaja menjauh daripada Tuhan. Dan inilah badai rohani dalam kehidupan kita. Badai rohani jauh daripada Tuhan. Keinginan untuk lari daripada Tuhan. Dan demikian, kalau kita kembali ke konteks kitab Yesaya ini, siapakah yang dimaksud dengan raja yang akan memerintah itu? Raja yang akan memerintah dengan adil. Raja yang akan memberikan kedamaian, kebenaran bagi orang-orang Israel. Raja ini sungguh diharapkan oleh mereka. Karena mereka jauh daripada Tuhan. Mereka selalu menentang Tuhan. Meskipun Tuhan itu setia kepada mereka. Tetapi keinginan orang Israel selalu menjauh daripada Tuhan.
Keinginan untuk menyembah dewa-dewa yang lain yang terlihat oleh mereka. Yang mungkin dirasakan dalam tanda petik. Oh ya, ketika saya melakukan seperti ini, bisa akibat seperti ini. Dan percaya dan menyembah. Atau yang lain, melihat dari orang-orang di luar Israel yang menyembah dewa-dewa itu dan mereka bisa berkuasa. Dan akhirnya orang Israel pun tergiur untuk menyembah kepada orang lain, kepada dewa yang lain. Dan inilah badai rohani yang dialami oleh orang Israel. Dan raja itu perlu datang supaya memerintah dengan adil dan mengatasi segala badai. Mari kita lihat tempat persembunyian sekali. Kita masih bukan siapa raja itu. Ini kan nubuatan. Dan tempat persembunyian ini menarik. Kalau kita bicara ini konteks tema kita adalah tempat persembunyian. Di dalam Alkitab kita ada kisah tentang Nabi. Bahteraan itu luar biasa. Mengangkut hanya 8 orang. Dan semua binatang berpasang-pasangan. Badai itu turun. Memang Tuhan sudah memerintahkan badai. Air itu akan dicurahkan dari langit berlimpah-limpah. Dan mereka siap. Mereka sudah ada di Bahtera. Tapi selain 8 orang dan binatang-binatang yang ada di Bahtera itu, manusia di bumi ini musnah semua. Tempat persembunyian yang aman satu-satunya ada di Bahtera. Setidaknya dari kisah dari Nabi Nuh kita bisa mengerti betapa dahsyatnya tempat perlindungan yang disediakan oleh Tuhan. Dia bisa membebaskan Nabi Nuh, istri, 3 anaknya dan 3 menantunya dari badai yang ada di dunia ini. Mereka tetap hidup dan dari 8 orang inilah kelanjutan dari manusia itu ada di bumi. Tuhan menunjukkan bahwasanya tempat perteduhan itu, tempat persembunyian itu, tempat perlindungan itu hanya berasal daripada Tuhan dan disediakan oleh Tuhan dan dipimpin. Itulah tempat persembunyian yang paling aman pada saat itu. Dan kemudian ada yang lain, kita bisa juga menyebutkan cerita-cerita yang lain bagaimana tempat persembunyian. Kadang tidak pernah dipikirkan, tetapi menjadi tempat persembunyian yang aman bagi tokoh-tokoh Alkitab. Tapi saya juga mengajak pada pagi hari ini cerita tentang Daud. Dia melarikan diri dari Saul dan dia bersembunyi di Gua Adulam. Itu ada dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1-2. Minta Tania untuk membacakan ayat firman Tuhan ini. Satu Samuel 22 ayat 1-2. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Terima kasih Tania yang membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, perhatikan, Gua Adulam itu menarik sekali. Daud atas hormatnya dia, respek dia kepada Raja Saul, raja yang diurapi Tuhan. Dan Daud punya kemampuan untuk melawan, tetapi dia memilih untuk melarikan diri pada Saul. Dia tidak mengadakan perlawanan kepada Saul, meskipun dia bisa. Orang Israel memuja dia, Daud mengalahkan orang Saul beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Betapa perkasanya. Tetapi dia memilih untuk melarikan diri. Melarikan diri di mana? Gua Adulam. Gambaran saya di awal ketika pertama kali membaca Gua Adulam itu gua yang kecil. Tetapi ketika membaca bagian Alkitab itu,
Gua Adulam itu begitu besar, tapi besarnya seberapa nggak tahu. Tapi mungkin pintu masuknya kecil. Tapi gua itu dapat memuat ratusan orang. Yang tercatat di Alkitab di sini 400 orang. 400 orang bisa masuk ke dalam Gua Adulam. Itu sesuatu yang luar biasa. Entah berapa kapasitasnya kita tidak mengerti, tapi 400 orang itu dapat bersembunyi di Gua Adulam. Nah, bagi Daud, Gua Adulam ini adalah bagaimana gua itu menyembunyikan Daud. Saul nggak tahu Daud ada di Gua Adulam. Dan Gua Adulam ini menyelamatkan Daud. Kalau Daud ketahuan, dia akan dibunuh. Jadi dia menyelamatkan dengan di Gua Adulam. Gua Adulam ini menyelamatkan Daud. Tapi yang lain, Gua Adulam itu membela Daud. Ada kesempatan Daud membunuh musuh. Tetapi Daud tidak melakukannya. Ada pembelaan. Gua yang menyembunyikan, gua yang menyelamatkan, gua yang membela, dan Gua Adulam ini gua yang memuliakan Daud. Memuliakan Daud masih seperti ketika membaca kisah Daud di Gua Adulam. Kita mengerti betapa besarnya hati Daud. Betapa tunduknya hati Daud, hormatnya Daud kepada Saul. Justru ditunjukkan di dalam persembunyiannya dia di Gua Adulam. Kisah Daud di Gua Adulam tidak hanya menjadi perenungan bagi kita semua. Gua Adulam yang seperti apa yang tepat bagi setiap kita. Mungkin dalam segala kesesakan kita nggak tahu harus kemana. Mungkin kita menemukan Gua Adulam kita. Gua yang menyembunyikan kita dari para musuh. Gua yang menyelamatkan kita. Gua yang membela kita. Dan gua yang memuliakan kita. Sebagai pelajaran dari Gua Adulam begitu dalam bagi setiap kita. Dan tempat persembunyian yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu. Di gambaran tempat persembunyian tadi dari badai, kita bisa lihat dari Bahtera Nuh, kemudian juga dari Gua Adulam. Tuhan sungguh melindungi kita kalau kita mau datang kepada Tuhan. Saya mengenal seseorang, dia seorang perempuan yang usia tidak jauh berbeda dari saya. Yang pasti saya lebih tua dikit, tidak terlalu jauh. Suaminya sudah meninggal dunia. Dia punya 1 anak perempuan. Dia punya saudara 1 laki-laki. Papi dan maminya sudah meninggal. Ketika saya kenal masih hidup, tapi kemudian dalam beberapa waktu papi maminya yang saya kenal ini perempuan ini meninggal. Dan ketika saya pindah ke Jakarta, saya mendengar dia meninggal dunia. Ya, kita semua bisa kembali pada Tuhan. Tetapi masalahnya ada, anaknya masih remaja, masih butuh orang tua, dan dia tidak punya orang tua lagi. Emak dan engkongnya sudah dipanggil Tuhan. Emak engkongnya itu hamba Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Hanya satu-satunya saudara dari mamanya, yaitu adik dari mamanya. Buat si anak ini, badai itu begitu berat. Dia nggak tahu harus kemana hidupnya. Karena satu-satunya harapan dia mama itu sudah dipanggil Tuhan. Dia mau kemana? Dia lagi butuh studi untuk melanjutkan kuliah. Ketika mamanya dipanggil, tentunya penghasilan itu lenyap seketika. Tidak ada penghasilan lagi bagi si anak ini. Karena penghasilan dari orang tuanya. Harus kemana lagi? Nggak tahu. Inilah badai kehidupan yang nyata, yang ada di dalam sekitar kita.
Tapi bersyukur omnya mau menerima dia. Apakah nyaman atau tidak? Saya tidak mengerti. Tapi setidaknya ada satu tempat perteduhan yang Tuhan sediakan bagi si anak ini. Untuk dia bisa bersembunyi dengan tenang atas pimpinan Tuhan. Ini cerita yang buat saya menyedihkan. Tetapi kalau kita lihat di cerita-cerita yang lain, ada yang lebih mengenaskan lagi. Betul-betul tidak ada yang bisa dinaungi dan ada anak yang sendirian tanpa orang tua karena dia sekarang hidup sebatang kara dan kemudian dia harus menjalani hidup dengan penuh penderitaan. Ada cerita itu. Lalu di mana tempat persembunyian? Di mana tempat perteduhan itu? Tentu kita bisa mengatakan kita tahu apa seperti itu. Kita bisa mengalami. Karena badai itu bisa datang tiba-tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya ingatkan. Kalau dibicara tentang badai, badai itu bukan sesuatu yang direncanakan, tetapi bisa menyerang tiba-tiba. Dan kita tidak tahu besok setelah badai itu akan apa yang ada dalam diri. Jadi kita perlu bersiap. Ketika badai itu datang, di mana tempat persembunyian kita. Dan inilah jadi poin penting bagi setiap kita. Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya, ini adalah tentang nubuatan. Dan banyak yang menafsirkan, sarjana-sarjana Alkitab setuju, bahwasanya yang dimaksud dengan raja yang akan memerintah itu adalah Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Raja yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Inilah raja yang adil. Ini bukan satu tafsiran yang ngawur begitu saja, sedikit-sedikit dihubungkan dengan Yesus. Tidak. Tapi kalau kita melihat kitab Yesaya, disebutkan di dalam pasal-pasal yang lain, ada hamba yang menderita, kemudian menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Jadi sangat valid ketika tafsirnya mengatakan raja yang akan memerintah itu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwasanya penting bagi setiap kita untuk kita mengerti di mana kita harus menyembunyikan diri. Di mana kita mempunyai tempat perteduhan yang tepat dan pas bagi setiap kita. Ketika badai itu datang, hanya satu yang bisa menjadi tempat perteduhan, tempat persembunyian kita, yaitu Yesus Kristus. Wah, kenapa Yesus Kristus jadi punya kemampuan untuk itu? Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 3 sampai dengan 6. Minta Saudari Tania membacakan Alkitab ini. Silakan. Dan Efesus 2 ayat 3 sampai 6. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. terima kasih Tania. Bapak Ibu sekalian, Efesus 2, 3 sampai 6 ini menjadi sesuatu yang dasar berpikir kita, dasar berpijak kita. Mengapa Tuhan menjadi satu-satunya, layak, dan harus menjadi satu-satunya tempat persembunyian kita. Tuhan Yesus bersimpati atas kita. Perhatikan. Dia ada di surga, tapi mau datang ke dunia. Ketika Tuhan di dunia, dia pun menitikkan air mata. Sebutkan Yesus menangis. Dan dalam bahasa Inggris, inilah ayat terpendek. Jesus wept. Ada
ada simpati buat kita. Ketika Maria dan Marta, Maria dan Lazarus, kita melihat bagaimana Tuhan bersimpati atas kehidupan manusia. Tapi Tuhan juga berkuasa atas badai. Kita mengerti di Alkitab kita. Ketika badai datang, Tuhan bisa menghentikan. Berhenti. Dan badai itu berhenti. Jadi Tuhan Yesus bukan sekedar nama yang di-blow up, dibesar-besarkan. Ini orang yang luar biasa. Hanya berita. Tidak. Dia membuktikan. Tuhan Yesus itu bersimpati dan mampu menaklukkan badai. Tapi Efesus pasal 2, ayat 3-6. Menunjukkan bahwasannya Tuhan bukan hanya sekedar berkuat atas badai. Dia membebaskan kita dari murka Tuhan. Badai rohani dimulai dari keinginan kita untuk lari pada Tuhan. Itulah badai terbesar. Orang yang lari pada Tuhan, ingin jauh pada Tuhan, hanya satu aja. Dia harus berpikir serius. Tuhan murka atas orang-orang yang lari. Tapi Tuhan membebaskan dengan penebusannya di kayu salib. Dan bukan sekedar itu aja. Pembebasan muka. Tapi Tuhan adalah pemenang atas kematian. Dia membuktikan dia mati. Tetapi dia menang. Karena dia bangkit dari kematian. Begitu juga dengan kematian kita. Kematian kita bukan akhir dari segalanya. Karena Tuhan membangkitkan kita. Dan dia menyediakan bagi kita tempat kekekalan bersama dengan Tuhan. Dia menjadi pemenang atas kematian. Dan dia memberikan kemenangan itu bagi setiap kita. Yesus Kristus layak untuk menjadi tempat persembunyian, tempat perteduhan kita. Yang harus kita perhatikan adalah badai dan keinginan kita, badai rohani khusus. Adalah dosa-dosa yang mengikat dalam kehidupan kita. Dosa-dosa yang mengikat di dalam kehidupan kita. Dan dosa-dosa yang mengikat dalam kehidupan kita. Yaitu bisa dengan serangan musuh. Ketika kita mendapat tekanan dari musuh kita, kita merasakan bahwasannya kita menjadi lemah. Dan kita merasa tidak ada lagi yang tidak lagi kekuatan kita tidak berdaya. Kemudian kita mencoba menekan rasa duka kita. Ini juga menjadi satu berbahaya. Bahwasanya kita tidak perlu untuk bersembunyi. Kita coba menekan, kita melakukan, kita itu kuat, kita itu bisa melakukan segalanya. Dan kita tidak memerlukan tempat persembunyian. Kita menekan kehilangan kita, rasa kehilangan kita. Kita menekan rasa kecewa kita. Dan kita merasa kita itu mampu. Sehingga kita tidak perlu bersembunyi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan. Perhatikan. Kita tidak bisa sampai ke tempat perteduhan itu, persembunyian itu. Kalau ada dosa minta kita. Karena kita tidak membutuhkannya. Kita tidak perlu. Karena kita pengennya jauh pada Tuhan. Serangan-serangan musuh, orang-orang benci kita. Membuat kita juga lari dari tempat persembunyian itu. Karena kita merasa, wah kita sanggup mengatasinya. Atau kita tidak mampu, tapi kita tidak mau datang pada Tuhan. Dan kita juga terus menekan rasa duka, kehilangan, dan kecewa. Seolah kita mampu. Sehingga tempat persembunyian itu rasanya tidak kita perlukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, tempat perteduhan itu ada. Karena Yesus Kristus sudah lahir. Dan dia sudah bangkit. Dan dia naik ke surga. Bagi setiap kita. Tempat perteduhan itu ada. Dan kita, apakah hanya melihat saja? Jadi kalau kita
hanya melihat saja tempat perteduhan itu, maka akan sia-sialah tempat perteduhan. Kalau kita melihat tadi ada dosa, ada serangan musuh, ada menekan rasa duka, kehinaan, dan kecewa. Tempat perteduhan itu sia-sia. Tapi hari ini kita diingatkan, Tuhan adalah tempat perteduhan. Apakah kita mau menyambutnya dengan masuk ke dalamnya? Kita tinggal di dalamnya bersama dengan Tuhan Yesus. Sepanjang kita hanya melihat saja, sepanjang kita hanya mengerti saja, tempat perteduhan itu tidak pernah berlaku. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, karena Tuhan punya kapasitas, dan Dialah yang memang tepat menjadi tempat perteduhan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi pada saat ini, badai-badai apapun itu juga, mari kita datang. Mari kita nyatakan keinginan hati kita. Segala yang ada dalam diri kita. Dengan tunduk kepada Tuhan. Ingin berdekat kepada Tuhan. Dan masuk ke dalam hadirat Tuhan, tempat perlindungan. Tapi saya juga ingin mengingatkan dan mendorong kita tentang tempat perteduhan. Kita punya tempat perteduhan. Tetapi setiap kita yang sudah berlindung kepada Tuhan, kita pun menjadi tempat perteduhan bagi orang lain. Tapi kok seperti itu? Ya, saya katakan seperti itu. Kalau saya dan teman-teman rekan sejawat saya sebagai gembala jemaat, seharusnya dan selayaknya menjadi tempat perteduhan bagi jemaat-jemaat. Seperti Tuhan Yesus yang menggambarkan dirinya. Di dalam gambaran dirinya dan juga digambarkan oleh Daud. Tuhan seperti gembala dan menjadi tempat perteduhan bagi domba-domba. Tapi bagi setiap kita, saya mulai dari para bapak, para ayah. Hai para ayah, para bapak. Jadilah tempat perteduhan bagi istri dan anak-anak. Sepanjang kita tidak melakukan hal, kita pikirkan serius, apakah kita sudah ada di tempat perteduhan. Jika kita sudah ada di tempat perteduhan, yaitu di dalam Tuhan, pasti kita dimampukan sebagai seorang pria yang menjadi kepala rumah tangga. Kita menjadi tempat perteduhan bagi istri dan anak kita. Begitupun dengan para perempuan, para istri. Menjadi tempat perteduhan bagi anak-anak dan juga suami. Merasa tenang. Mereka semua merasa tenang ketika ada seorang istri, seorang ibu yang ada di rumah. Nanti bisa dibaca di Amsal 31. Jadilah tempat perteduhan bagi keluargamu. Hai para istri, hai para perempuan yang dikaruniai, mempunyai keluarga. Kalian semua menjadi tempat perteduhan bagi keluarga. Begitupun juga dengan anak-anak. Jadilah tempat perteduhan bagi orang tua. Ketika Anda melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, orang tua pun juga akan merasa lebih tenang. Ketika punya anak-anak yang berjalan dengan takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan dan mengutamakan Tuhan, kalian menjadi tempat perteduhan bagi orang tua kalian. Dan di masa tua kalian, di masa kalian produktif dan orang tua kalian semakin rentah, tempat perteduhan itu bisa semakin luas.
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan kalian menjadi tempat perteduhan yang lebih kuat. Siapapun kita yang sudah menempatkan diri Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan kita. Kita akan dimampukan menjadi tempat perlindungan bagi yang berprofesi, bagi gembala untuk domba-dombanya, gembala jemaat untuk jemaat-jemaat, majelis jemaat untuk jemaat-jemaat, para suami, perteduhan bagi istri dan anak, bagi istri tempat perteduhan bagi suami dan anak, anak-anak menjadi perteduhan bagi orang tua. Dan inilah tugas kita saat ini. Bukalah diri kita untuk sungguh serius datang ke tempat perteduhan. Dan kita menjadi berkat, menjadi tempat perteduhan. Bukan hanya untuk keluarga kita. Kita bisa menjadi tempat perteduhan bagi orang lain. Dan inilah yang ditekankan oleh orang-orang Mennonite. Kita menjadi tempat perteduhan. Kita berbagi berkat. Kita memperhatikan orang-orang lain dengan segala yang ada dalam diri kita. 40 hari ada aksi rededikasi. Tidak hanya mengingatkan kita bahwasanya kita perlu terus mengarahkan diri pada Tuhan. Kita kalahkan egois kita bagian yang ketiga. Dan yang ketiga kita berbagi kepada sesama. Mari 40 hari ini bagian-bagian untuk kita terus belajar menghidupi kita sebagai orang-orang percaya, sekaligus menghidupi kita sebagai orang-orang Mennonite Anabaptis, sebagai orang-orang GKM. Dimanapun kita berada, jadilah tempat perteduhan bagi setiap kita. Saya melihat di PPR 1 ada satu lagu yang bagus. PPR 1 nomor 204. Kalau Bapak Ibu ada di rumah sedang dekat, ada, silakan dilihat PPR 1 nomor 24. Lagu itu dalam bahasa Indonesia tulis dengan judul Berdekat Padamu. Bahasa Inggris, Thou My Everlasting Portion. Lagu ini ditulis oleh Fanny Crosby. Dia buta sejak lahir, tepatnya 3 minggu. 5 minggu atau 3 minggu, saya lupa. Sekitar 5 minggu atau 5 minggu. Mengalami kelainan, ada sakit, dan kemudian matanya buta. Karena bayi lahir kan tidak langsung melihat, ada waktu sekian waktu baru kita bisa melihat dengan jelas. Tapi kalau 5 minggu, kemudian dia buta selamanya, artinya bisa dikatakan dia buta sejak lahir. Kegelapan itu sehari-hari dalam kehidupan manusia. Tetapi lagi pujian ini, berdekat padamu. Fanny Crosby meskipun ada di dalam kegelapan mata yang tidak bisa melihat yang lain, tetapi dia memilih untuk Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Tuhan sebagai tempat perteduhan. Maka dia bisa mengarang ribuan lagu. Di Wikipedia mencatat 8.000 lagu lebih dia ciptakan dari seorang buta, Fanny Crosby. Saya akan menyanyikan lagu ini sekaligus mengakhiri khotbah saya di pagi hari ini. Berdekat padamu. Hanya Yesus memiliki lebih dari segalanya, dan sepanjang perjalanan ku tetap mengikutmu, berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Engkau ku ikuti sepanjang jalan sertamu. Kesenangan duniawi itu bukan pintaku. Aku rela menderita
Asal selalu sertamu, berdekat padamu, berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Engkau ku ikuti sepanjang jalan sertamu. Bimbingku lewat lembah maut, sepanjang jalan hidupku, hingga masuk pintu surga. Bahagia sertamu, berdekat padamu, berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Engkau ku ikuti sepanjang jalan sertamu, berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Engkau ku ikuti sepanjang jalan sertamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar bahwasannya badai itu nyata. Badai itu ada. Dan firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami, ya Tuhan, bahwasanya setiap kami ada kemampuan yang terbatas untuk menghadapi badai yang tiba-tiba. Tapi hari ini kami juga diingatkan bahwasanya setiap kami harus datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi setiap kami semua. Our hiding place. Tuhan, tempat perlindungan kami. Tuhan, tempat perteduhan kami. Tuhan, kiranya kami dimampukan. Kami mau datang kepada Engkau, ya, di dalam segala ketidakberdayaan kami. Dan juga mampukan kami, Tuhan, bagi orang-orang yang sudah datang pada Tuhan. Kami dimampukan menjadi tempat perteduhan kami. Tempat perteduhan bagi keluarga kami. Tempat perteduhan bagi saudara-saudara kami. Ingatkan kami, ya Tuhan, bahwa kami semua perlu datang pada Engkau. Siap atau tidak siap ketika badai itu datang. Ingatlah firman Tuhan pada saat datang pada Tuhan. Tuhan tempat perlindungan. Tuhan tempat perteduhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Hati kami terarah pada Engkau. Engkau yang sudah membebaskan kami dari murka Tuhan. Dan Engkau yang memberi kehidupan di dalam kematian kami. Kiranya melalui perjamuan kudus, kami semakin berdekat pada-Mu. Mengakui, meyakini, Engkaulah Allah, Juru Selamat kami. Berkati setiap kami, ya Tuhan, agar kami mau dan berlindung pada Engkau, dan kami menjadi tempat perlindungan bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, perjamuan kudus hanya boleh dilakukan bagi kita yang sudah mengaku percaya dan dibaptis dalam nama Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi setiap kita. Kehidupan yang sama dengan seluruh umat manusia. Tapi secara khusus perjamuan kudus ini hanya bisa dinikmati, dirayakan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan. Dan hari-hari yang kita lalui, sangat mungkin kita jatuh di dalam dosa. Kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang sesuai dengan Tuhan. Sebab itu, inilah waktu yang terbaik bagi setiap kita. Untuk kita datang pada Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita mohon pada Tuhan. Firman-Nya berkata, bahwasannya dosa kita yang merah seperti kirmis akan menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Ambillah waktu ini berdoa pada Tuhan di dalam hati dan mohon ampun pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mendengar setiap seru doa kami. Siapakah kami? Sehingga Engkau melayakkan kami semeja perjamuan dengan. Dan di dalam doa-doa kami, kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Karena Engkau dekat dengan setiap kami. Dan ajar kami juga berdekat pada Engkau. Engkau Maha Pengampun. Jikalau kami sungguh-sungguh minta ampun kepada Engkau. Memohon akan pengampunan dosa yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Maka hari ini Tuhan juga akan mengampuni. Di saat itu Engkau sudah mengampuni. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kita. Firman-Nya berkata, pada malam, pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sudah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Tubuhnya yang tercapik di kayu salib. Hanya untuk menebus dosa kita. Mari kita makan dan menghormati akan kasih Tuhan. Mari kita makan roti. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan. Lalu berkata, cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini dengan rasa syukur. Tuhan yang mencurahkan darahnya di kayu salib
Karena dia mengasihi kita. Dan dia merelakan diri mati menggantikan kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh melakukan perjamuan kudus. Biarlah hati kami, pikiran kami, kehendak kami, langkah kami, semuanya tertuju pada Engkau ya Tuhan. Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Allah yang menghidupkan kami. Allah yang membangkitkan kami dari kematian dosa. Kiranya hidup kami ke depan. Hidup yang memberi perteduhan bagi keluarga kami. Hidup yang memberi perteduhan, perlindungan bagi sesama kami. Hidup yang menempatkan diri kami berlindung pada Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Lucia Agustina yang memimpin ibadah kita di saat ini. Silakan Ibu Lucia. Terima kasih Pendeta Edi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih juga telah memimpin kita dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mengingatkan kita juga untuk bersedia menjadi tempat perteduhan bagi orang lain setelah kita sendiri merasakan damai sejahtera dan sukacita karena kita punya tempat perteduhan yang kekal bersama dengan Yesus. Kita akan pujikan lagu penutup kita, Hatiku Beriang Gembira. Karena sukacita yang Tuhan berikan, kita tidak lagi merasa takut, kita tidak lagi merasa gentar, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Hatiku beriang gembira, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi berkuasa, karena Tuhan menjaga. Yesus, Yesus Tuhan, Bapa yang menuh, yang mengaruniakan keselamatan jiwamu. Hidupku amat hina, jauh dari kebenaran, darah Yesus dengan sempurna mengubah keadaan. Yesus, Yesus Tuhan, Bapa yang menuh, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Kami rahmatnya, berkatnya berkelimpahan, ku tetap memandang mukanya, hati penuh pujian. Yesus, Yesus Tuhan, Bapa yang menuh, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Sudah Yesus datanglah, mengundang orang yang saleh. Aku pun telah dipanggilnya, puji nama Almasih. Yesus, Yesus Tuhan, Bapa yang menuh, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Berikutnya kita akan melakukan komitmen pemuritan yang akan dipimpin oleh Pendeta Edi SS, teruskan dengan berkat kasih. Silakan Pendeta Edi.
Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang dan segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Enggak dengar lagi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan jemaat untuk mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.